Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Ya itu, jadi di UGM itu dua orang itu, ketua MWA-nya dan rektornya harus diganti. Majelis Wali Amanat. Ya itu yang bohong. Ini adalah seri kedua pengakuan mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi di channel ini. Kali ini kami fokus pada fakta yang diungkapkan oleh sang profesor bahwa pihak internal UGM sesungguhnya sudah tahu bahwa Jokowi tidak pernah lulus di UGM. Namun para guru besar dan pihak rektorat di UGM takut tampil buka-bukaan. Profesor Sofyan Effendi bahkan membongkar kenapa pihak UGM berusaha menghindar dan bahkan rektorat seolah membela Jokowi. Ternyata, menurut Profesor Sofyan Effendi ada orang dalam di istana yang masih kuat pengaruhnya di UGM. Siapa dia? Simak di video ini. Terkait dengan bantahan Pak Kasmujo sekarang, ya bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Ada nggak internal UGM yang Prof dengar terkait dengan bantahan Pak Kasmujo itu, Prof? Ya, itu kan tahun 85. Ya. Itu Pak Kasmujo itu kan baru lulusan, baru S1. BSc, Prof? Enggak, Bukan. Oh. Dia mendaftar sebagai dosen itu adalah masih 3A kan, masih asisten ahli. Yeah. Jadi masih pembantu dosen, belum boleh menguji. Apakah membimbing? Nggak boleh. Memang dia benar yang ngomongkan itu, memang dia belum berhak. Jadi Pak Kasmujo mengatakan yang sejujurnya. Ya, jujur. Dia jujur, memang betul-betul tipe akademisi yang benar. Ya, Pak Kasmujo. Dia mengatakan saya pada waktu itu kan masih asisten ahli, masih belum boleh menjadi pembimbing, belum boleh jadi penguji. Jadi dia betul yang dikatakan itu. Tapi dibalik itu dengan wartawan CNN dia mengatakan itu Jokowi itu pembohong. Jadi Pak Kasmujo mendengar ada seseorang di bagian internal UGM pada saat kunjungan saya. Sebenarnya internal UGM itu sudah paham kok, tahu bahwa ijazah Jokowi ini palsu, Bro. Cuma mereka takut. Betul itu ya, betul. Jadi di internal UGM sendiri pun sudah beredar luas. Mantu saya ini kan pegawai UGM. Oh ya. Jadi saya tanya, apa omongan kalian yang di bawah-bawah itu? Nah, kami semuanya mau tahu bahwa itu bohong. Itu kan ketua MWA-nya. Ketua MWA itu adalah aktornya semua apa yang dilakukan Jokowi. Termasuklah yang mengatur-atur UGM itu. Nah, yang memilih Opa itu sebagai rektor kan dia, ketua MWA. Jadi nggak berani putih yang namanya. Jadi Profesor Opa Emilia ini ketika pemilihan rektor di Senat UGM ya, Prof ya? Itu kan kalah suara ya, Prof? Kalah suara, dan juga pada waktu dia terpilih jadi dekan, yang kedua kali kan nggak terpilih dia sebagai dekan. Jadi yang memilih Profesor Opa Emilia ini adalah Pratikno. Iya, ketua MWA. Ketua WMA. Iya lah, kan ketua WMA-nya. Ya itu, jadi di UGM itu dua orang itu, ketua MWA-nya dan rektornya harus diganti. Majelis Wali Amanat. Ya itu yang bohong. Rektor ini kan punduknya cuma ketua MWA. Satu pundak. Ya, MWA ini hanya. Jadi MWA inilah yang menentukan siapa jadi rektor, berapa anggaran satu rektor. Jadi kuat sekali ya. Jadi kalau dari Mendik ini sudah selalu kontak dengan dekan-dekan yang tahun-tahun 2004 itu. Ayo, kalian pikirkan gimana caranya kita semuanya sadar bahwa ini salah kan? Ya. Kalau kita biarkan salah. Tapi kalau diajak membuat satu gerakan pada takut. Majelis Wali Amanat atau MWA adalah badan tertinggi di perguruan tinggi yang memiliki peran dalam penyusunan kebijakan umum, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan non-akademik. MWA ini jugalah yang melantik rektor sebuah perguruan tinggi. Tahun 2014 ketika Pratikno ditarik ke istana sebagai Menteri Sekretaris Negara, lalu ditunjuk jadi Ketua MWA Universitas Gadjah Mada. Pratikno inilah yang kemudian menunjuk dan melantik Profesor Sofyan Emilia menjadi rektor tahun 2022 sampai sekarang.
Diketahui bahwa ketika Jokowi terpilih jadi presiden, bukan hanya Pratikno yang dibawa ke istana. Profesor Sofyan Effendi juga diangkat jadi Ketua Komisi Aparatur Negara yang pertama. Namun Sofyan Effendi ternyata lebih memilih untuk berbalik membuka fakta ijazah Jokowi yang sebenarnya. Dan pengakuan ini tentu mengejutkan kita semua. Dengan pengakuan sang mantan rektor ini, bisa jadi akan menjadi pembuka tabir misteri ijazah Jokowi yang selama ini terkesan dilindungi oleh aparat, dan sekaligus menjadi inspirasi bagi guru besar lainnya untuk ikut angkat suara. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe, karena masih ada sesi ketiga yang tidak kalah seru.